Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama Waalaikumsalam. saya Firman Hidayat di sini. Pastinya di podcast Anun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Nah, teman pemilih, di kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai mengenal pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui sipol. Nah, pastinya narasumber kita pada hari ini adalah narasumber yang sangat spesial. Karena narasumber kita pada hari ini beliau adalah salah satu anggota KPU Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Sarjan Effendi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, teman pemilih, sebelum kita mengenal lebih jauh dan membahas tema kita mengenai pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui sipol ini, nah izinkan kita untuk mengenal dulu biar lebih dekat ini Pak. Siap. Boleh Bapak Sarjan memperkenalkan diri kepada teman pemilih kita secara singkat, mulai dari profil singkat, pengalaman di kepemiluan. Mari silakan Bapak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarjan Effendi, SE MAK. Saya saat ini diamanahi menjadi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Bengkulu, dan sebelumnya saya mendapat amanah menjadi Ketua KPU Kabupaten Seruma selama 2 periode. Periode pertama saya menjadi anggota membidangi divisi teknis, dan periode kedua saya diamanahi menjadi Ketua KPU ini Kabupaten Seruma. Ya, baik itulah dia teman pemilih profil singkat dari Bapak Sarjan Effendi dan beliau ini sudah lama malang melintang di dunia kepemiluan mulai dari anggota KPU Kabupaten Seluma, selanjutnya menjadi ketua KPU Kabupaten Seluma dan di tahun ini di periode ini beliau menjadi anggota KPU Provinsi Bengkulu dan divisinya sama Betul. ketika menjadi anggota ya Pak, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di mana divisi teknis ini mendapat julukan jantungnya penyelenggaraannya Pak. Kenapa? Iya, dan paling sibuk kayaknya. Nah, tapi di tema kali ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data partai politik melalui sipol dari sekian banyak tahapan-tahapan yang diemban oleh divisi teknis ini Pak. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, boleh nih Pak perkenalkan dulu kepada teman pemilih apa sih itu sipol? Oke. Baiklah, makasih. Sebelum saya masuk ke materi podcast yang akan dibahas pada hari ini, yaitu sistem informasi partai politik, izin saya ingin berpantun dulu. Iya, boleh silakan Bapak. Pergi ke sungai memasang bubu Cakep. dengan harapan mendapatkan ikan. Aku minta maaf kalau ada podcast yang keliru, saran perbaikan sangat kuharapkan. Iya, cakep. Oke, makasih. Nah, kalau kita berbicara berkenaan dengan sipol, sipol ini adalah merupakan aplikasi yang mungkin pertama di tahapan teknis dikerjakan. Iya, Pak. Nah, karena sipol ini adalah aplikasi yang dimana ini partai politik nanti menginput semua berkenaan dengan kepengurusan, keanggotaan, domisili kantor, ini untuk pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran partai politik nanti semua akan diinput melalui sipol sehingga nanti KPU akan menerima data dimasukkan ke sipol, dan nanti KPU akan melakukan yang namanya verifikasi administrasi. Selanjutnya nanti akan dilakukan verifikasi faktual. Nah, sehingga nanti penentuan untuk partai politik peserta pemilu juga dilakukan melalui aplikasi sipol tersebut. Iya. Jadi di era globalisasi, di era digitalisasi 4.0 ini KPU juga ikut berkembang. Salah satunya dengan tahapan-tahapan itu dengan adanya aplikasi salah satunya sipol ya Pak. Betul. Dan lebih mempermudah kerja kita dan melibatkan peran aktif dari partai politik itu sendiri. Betul. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ini teman pemilih. Kan
teman pemilih ini taunya tahapan baik itu pemilu atau pilkada yang baru kita selenggarakan di tahun 2024 ini sudah usai kan Pak. Nah, kenapa sih ada salah satu pekerjaan di bagian teknis ini yaitu pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, apa urgensinya bagi stabilitas administrasi partai politik itu sendiri, khususnya di tingkat provinsi Bengkulu, Pak? Oke, ya memang pilkada maupun pemilu kan sudah berlalu, terutama pemilu ya, yang berkenaan dengan partai politik, ya pemilu. Nah pemilu sudah berlalu di 2024 yang lalu, sekarang kita sudah di 2026. Nah di dalam perjalanan ini bahwa ya dimungkinkan bahwa adanya perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan. Jadi mengapa bahwa sipol itu harus diperbarui terus, harus dimutakhirkan terus? Ya pertama menjaga validitas kelembagaan partai politik tersebut. Ya. Terus berkenaan dengan keterbukaan informasi dan juga kesiapan administrasi untuk menghadapi pemilu selanjutnya. Nah, mengapa sipol itu juga harus dilakukan berkenaan dengan pembaruan ini juga, bahwa mengakomodasi jika ada perubahan data internal parpol. Iya. Ya, misal, kan partai politik ini kan kepengurusan. Iya. Nah, mungkin kan ya ada yang 5 pergantian tahun sekali, ada yang 4 tahun sekali. Nah, itu kan SK mereka kan harus diupload itu ke dalam sipol. Nah, terus menjaga berkenaan dengan mitigasi risiko. Nah, administrasi menuju pemilu berikutnya tadi. Nah, jadi bahwa kalau terus diperbarui terus, bahwa kita akan melihat nanti bahwa ya betul tidak kantornya di sana. Nah, betul tidak kalau kita mengirimkan surat, betul tidak pengurusnya si A, si B, seperti itu. Nah, terus yang berikut lagi bahwa penting sekarang ini bahwa transparansi. Nah, transparansi publik dan juga pengawasan. Nah, pengawasan. Ya sipol ini kan terintegrasi dengan portal informasi pemilu, info pemilu. Iya, Pak. Nah, jadi perlu transparansi bahwa data yang dimutakhirkan menjamin hak masyarakat. Nah, atau informasi parpol. Nah, yang dimana bahwa di dalam sipol itu kan kita bisa cek. Nah, transparansi berkenaan dengan apakah seseorang itu ada atau tidak namanya dalam kepengurusan. Dalam kepengurusan maupun keanggotaan partai politik seperti itu. Oh, jadi dengan adanya sipol dan terintegrasi dengan info pemilu, masyarakat bisa mengetahui ya Pak. Betul. Keanggotaan atau kepengurusan dari partai politik tersebut. Betul. Dan juga tempat sekretariat domisili partai politik sendiri. Nah, jadi pada teman pemilih untuk mengetahui update mengenai partai-partai mana saja yang berpartisipasi di dalam pemilu khususnya bisa melihat melalui sipol. Nah, ini Pak, sebagai seorang nahkoda di divisi teknis, bagaimana Bapak melihat peran sipol ini dalam memodernisasi tata kelola administrasi partai politik khususnya di Provinsi Bengkulu dibandingkan dengan sistem-sistem di masa lalu? Boleh dijelaskan tanggapan Bapak, bagaimana sih perbedaannya sebelum ada sipol dan setelah ada sipol? Jadi bahwa ya kalau dulu sebelum ada sipol ya kita mendeteksi berkenaan dengan sebuah pekerjaan itu semuanya pakai kertas. Nah, berdus-dus kertas yang kita terima dari partai politik. Nah, jadi sangat banyak sekali ya kertas sehingga sangat lama pekerjaannya karena dideteksi secara manual. Nah, jadi kalau kita bandingkan bahwa antara sistem manual dulu dengan sistem sipol, yang pertama berkenaan dengan penyajian data. Jadi kalau manual itu tumpukan berkas fisik, ya kertas, yaitu resikonya ya kertas itu rawan rusak, rawan hilang, rawan terbakar, rawan basah dan lain-lain. Nah, sedangkan sipol ini penyimpanannya kan berbasis cloud. Ya, kalau canggih kan awan kan begitu. Yang sangat rapi, aman dan mudah sekali diakses. Nah, itu yang berkenaan dengan data. Terus yang kedua, verifikasi keanggotaan partai politik. Ya kalau dulu petugas KPU itu mengecek kertas lembar per lembar.
lembar per lembar, nama per nama. Nah, sehingga dilaksanakan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ngerjakan itu lama sekali kadang-kadang. Jadi, terus yang kalau sipol, ya sangat mudah. Nah, ya sangat mudah, tinggal klik di aplikasi itu untuk deteksi kegandaan dan lain-lain seperti itu. Nah, terus yang kedua, aksesibilitas daerah. Nah, jadi kalau kita ngecek ngecek pengurus parpol di kabupaten kota dalam provinsi Bengkulu harus membawa dokumen fisik ke provinsi gitu ya Pak? ya ke provinsi, nanti diundang kabupaten lainnya ke sini, seperti itu. Ya kalau sekarang tidak. Kalau sistem sipol ya nanti tinggal input data. Nah, itu sudah bisa mengetahuinya bahwa ini ganda ke mana atau itu seperti itu. Sudah bisa diketahui melalui sipol. Nah, terus berikutnya lagi berkenaan dengan transparansi pekerjaan. Nah, kalau sipol ya mudah sekali orang pengawasan mengeceknya berkenaan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Kalau manual ya begitu banyak berkas tadi, bayangkan. Nah, semakin banyak partai politik yang berpartisipasi juga semakin banyak ya Pak. Iya, semakin banyak partai politik yang mendaftar, ya semakin banyak juga kertas yang diterima. Kalau sekarang semuanya bisa di dalam sebuah aplikasi yang namanya Sipol, di dalam sebuah laptop, ya semua orang sudah bisa mendeteksi dengan cepat. Nah, itu ya jadi sangat dengan kehadiran Sipol ini sangat mempermudah pekerjaan dari KPU provinsi itu sendiri dan sangat juga mempermudah bagi peserta pemilu ya Pak. Betul. Yang dulunya kita bertumpuk-tumpuk kertas yang bisa rawan basah, terbakar, hilang dan lain sebagainya, dan juga kita mendukung dari SDG Sustainable Development Goals ya Pak untuk ramah lingkungan gitu kan. Betul. Dan juga dari segi efisiensi dana kita juga membantu efisiensi agar bisa melihat secara langsung, bahkan bisa diakses melalui Android juga ya Pak. Betul, bisa melalui Android. Jadi info pemilu bisa kita akses dengan mudah melalui Android. Jadi sekarang orang sudah tahu semua bahwa mereka ada atau tidak dalam keanggotaan ataupun kepengurusan partai politik. Jadi kita kasih tahu nih kepada teman pemilih untuk mengetahui apakah teman pemilih tercatut di dalam keanggotaan atau kepengurusan partai politik, tinggal akses infopemilu.kpu.go.id ya Pak. Ya, tinggal masukkan nick di sana dan klik apakah teman-teman terdaftar atau tidak. Kalau misalkan, suatu saat nih Pak, misalkan ada teman pemilih kita yang cek info pemilu nih. Nah, jangan lupa kepada teman pemilu khususnya yang tidak terdaftar atau tidak tergabung di dalam keanggotaan atau kepengurusan partai politik, bisa cek di sana. Nanti apabila teman-teman tidak sebagai anggota atau pengurus tiba-tiba tercatut. Nah, bagaimana itu Pak? Nah, kan di dalam aplikasi itu ada yang namanya tanggapan masyarakat. Oh, ada tanggapan masyarakat. Ada. Nanti tinggal yang merasa ya bukan anggota ataupun pengurus partai politik, ya tinggal nanti diisi tanggapan masyarakat tersebut. Ya, seandainya masyarakat tidak bisa mengisi tanggapan masyarakat dalam aplikasi itu, silakan nanti datang ke Helpdesk KPU Provinsi Bengkulu, nanti akan dibantu oleh KPU Provinsi Bengkulu. Yang penting membawa KTP. Membawa KTP untuk bukti nik dari teman-teman pemilih sekalian. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana sih dengan adanya Sipol dan sebelum adanya Sipol, dan terbukti bahwasanya dengan adanya Sipol ini sangat menguntungkan dan sangat mempermudahkan baik itu dari KPU provinsi ataupun dari peserta partai politik itu sendiri. Nah, bagaimana KPU Provinsi Bengkulu memastikan nih, kan tadi ada istilahnya partai politik mengupload atau mengunggah dokumen-dokumen kepengurusan partai politik. Nah, bagaimana KPU Provinsi Bengkulu memastikan bahwasanya data yang diunggah oleh setiap partai politik itu benar-benar akurat dan valid, terutama terkait kepengurusan dan keanggotaan, guna menghindari adanya data ganda atau data fiktif, Pak. Oke, makasih. Jadi dalam hal memastikan bahwa di Sipol itu kan ada yang namanya kan deteksi otomatis. Iya, melalui aplikasi Sipol itu. Nah, jadi dilakukan yang pertama itu kan yang namanya permin. Nah, verifikasi administrasi. Nah, nanti akan dicek di sana berkenaan. Berikutnya nanti dilakukan yang namanya verifikasi faktual.
faktual. Nah, jadi yang pertama sipol itu punya deteksi otomatis, yang kedua dilakukan per min, terus yang ketiga faktual, ya didatangi. Ya. Nah, didatangi. Terus yang berikutnya lagi bahwa di dalam hal ini masyarakat punya peran juga. Apa itu, Pak? Nah, peran masyarakat adalah memberikan tanggapan. Ya, pelibatan publik melalui layanan tanggapan masyarakat terhadap verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Nah, jadi masyarakat bisa menyampaikan ya tadi melalui info pemilu tadi, fitur cek mandiri tadi. Nah, tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh masyarakat itu dalam bentuk apa sih, Pak? Nah, misalnya gini. Misalnya begini, pas saat sekarang dia merasa bukan anggota partai politik. Ya. Dia cek di info pemilu, ternyata begitu dimasukkan nik, diklik namanya ada di partai politik Jambu misalnya. Ya. Nah, buat saya misalnya si A merasa bukan anggota partai politik Jambu. Nah, sementara dia anggota partai politik Mangga misalnya kan. Nah, ini bisa nanti ditanggapi seperti itu. Nah sekarang ataupun nanti saat proses yang namanya pendaftaran partai politik. Ya kami sangat mengharapkan dalam hal ini masyarakat itu proaktif nanti. Saat pendaftaran partai politik masyarakat itu proaktif cek di info pemilu, masukkan nik, cek nama, di handphone mudah sekali. Nah, jadi kalau dia bukan anggota partai politik, ya tadi diisi tanggapan atau datangi kantornya itu. Datangi kantor partai politik itu, datangi kantornya itu. Nah, selanjutnya nanti kalau juga tidak ini nggak ngerti, nggak tahu di mana kantornya, ya datang ke KPU Provinsi Bengkulu seperti itu. Nah, ini pelibatan dalam memastikan bahwa ya valid atau tidak berkenaan dengan keanggotaan partai politik. Terus yang berikutnya lagi bahwa KPU ini kan tidak bekerja sendiri. Tidak bekerja bukan tidak bekerja sendiri sih. Tidak ada pengawasan. Ya. Nah, KPU Provinsi Bengkulu dalam hal ini ya terutama diawasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu pengawasan dari Bawaslu dalam semua proses tahapan pemilu maupun pilkada itu ya menentukan juga berkenaan dengan kredibilitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu seperti itu. Selain Bawaslu juga masyarakat juga bisa melakukan pengawasan. Salah satunya dengan adanya pengawasan dilakukan oleh teman pemilih nanti dapat mendukung kinerja KPU lebih baik lagi. Nah, itu dia tadi teman pemilih kita sudah membahas, udah ada 3 pertanyaan bersama Bapak Sarjan Effendi. Dan jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam lagi dan pastinya lebih asik lagi. Dan jangan lupa untuk like, follow, and share terutama di channel YouTube KPU Provinsi Bengkulu, di subscribe ya, agar info-info mengenai kepemiluan dan podcast Anun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu ini bisa update oleh teman-teman pemilih sekalian. Oke, thank you. Oke, baik teman pemilih, tadi kita sudah membahas pertanyaan-pertanyaan apa itu sipol, apa itu fungsi dari sipol itu sendiri, apa keuntungannya di era adanya sipol dan tidak adanya sipol, dan bagaimana tentang cara updating data di sipol khususnya bagi kepengurusan partai politik dan peran masyarakat. Nah, kita lanjutkan lagi ke pertanyaannya ini Pak Sarjan, masih ada 3 pertanyaan lagi untuk Bapak untuk kita informasikan kepada teman pemilih. Dan kepada teman pemilih, kami himbau untuk memfollow seluruh sosmed KPU Provinsi Bengkulu mulai dari Instagram, Facebook, X maupun TikTok, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel KPU Provinsi Bengkulu karena di sana ada Anun Bekabar KPU Podcast KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Nah, baik Pak. Tadi kita sudah bahas mengenai sipolnya nih. Nah, sekarang di dalam implementasi sipol di wilayah Provinsi Bengkulu, apa saja sih mungkin ada kendala teknis yang ditemukan di dalam mungkin dari operator sipol, ada keluhan-keluhan begitu, dan bagaimana cara KPU Provinsi Bengkulu memberikan pendampingan dan solusi dari kendala-kendala yang ditemukan. Oke, makasih. Jadi berkenaan dengan kendala karena ini sipol ini adalah berkenaan dengan basisnya adalah jaringan internet ya kan. Ya jadi
mungkin ya beberapa pengurus partai politik yang di tingkat kabupaten ya, tingkat kabupaten ataupun kecamatan khususnya di daerah-daerah pedalaman di Provinsi Bengkulu ini mengalami kesulitan dalam hal mengunggah dokumen. Nah, biasanya kan seperti itu. Yang berukuran besar. Nah, berukuran besar karena itu membutuhkan ya waktu yang cukup lama kan. Nah, dan kalau koneksi internetnya tidak stabil, nah ini yang sering gagal upload nah seperti itu. Jadi dan juga kadang-kadang kalau di daerah kan sering mati lampu. Nah, kalau mati lampu, jaringan internetnya juga tidak stabil. Jadi tergantung juga kepada dalam hal ini jaringan listrik PLN seperti itu. Nah, itu yang kendala yang pertama. Terus yang biasanya juga ya selain yang pertama berkenaan dengan jaringan, juga berkenaan dengan server. Nah, server overload sehingga dia down. Nah, ini biasanya karena terlalu ya namanya kredit mau masuk ke dalam suatu tempat itu terlalu banyak. Nah, banyak menuju tempat itu semua. Jadi sehingga akhirnya tumplek sehingga servernya akhirnya down. Nah, ini biasanya terjadi menjelang akhir. Menjelang deadline gitu ya, Pak? Deadline menjelang akhir pendaftaran partai politik. Nah, ini apa namanya yang menjadi. Oleh sebab itu ya kita harapkan berkenaan dengan ini ya jangan sampai menjelang akhirnya dalam hal ini. Jadi diantisipasi supaya tidak kredit menuju aplikasi Sipol itu ya. Seperti sebuah rumah banyak pengunjung jadi agak down jadi ya kredit mau masuk seperti itu kan. Nah, terus yang kedua berikutnya lagi adalah berkenaan dengan ya kadang-kadang ya mungkin apa namanya ini operator parpol ya sering kebingungan ketika ada data yang dimasukkan mendadak hilang. Nah, mendadak hilang misalnya seperti itu. Nah, terus yang berikutnya lagi ketidaksesuaian format dokumen. Nah, misalnya itu kendalanya. Yang berikutnya lagi berkenaan dengan ya pencatutan ya kegandaan. Nah, jadi keanggotaan ganda misalnya tadi ya. Kendalanya di Jambu ada yang juga di Mangga. Nah, seperti itu. Jadi misalnya operator itu sudah masukkan kan di Jambu, Partai Jambu. Terus ternyata apa namanya Mangga masukkan juga. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini terhadap hal-hal yang terjadi kendala bahwa KPU Provinsi Bengkulu ini punya yang namanya helpdesk. Ada helpdesk ya, Pak? Ada helpdesk yang berkenaan dengan Sipol. Jadi operator partai politik yang mengalami kendala dapat langsung datang ke KPU Provinsi Bengkulu ataupun by phone. Nah, untuk apa namanya konsultasi berkenaan hal itu tersebut. Terus juga ya biasanya ya sebelum pelaksanaan yang namanya pendaftaran partai politik ya akan dilaksanakan yang namanya bimbingan teknis. Ada bimbingan teknis. Nah, ada bimbingan teknis nanti semua operator Sipol partai politik itu akan diberikan bimbingan teknis oleh operator Sipol KPU Provinsi Bengkulu seperti itu. Jadi setiap adanya permasalahan di kendala-kendala di Sipol itu sudah ada mitigasi-mitigasi yang disediakan oleh KPU Provinsi Bengkulu ya, Pak. Mulai dari helpdesk ataupun nanti ketika menjelang tahapan pemilu akan diberikan bimbingan teknis kepada operator-operator dari partai politik itu sendiri. Nah, selanjutnya nih Pak, Sipol kan adalah jendela informasi bagi partai politik dan juga bisa diakses oleh publik. Otomatis ini bagaimana KPU Provinsi Bengkulu menyeimbangkan antara prinsip keterbukaan informasi mengenai profil partai politik dengan kewajiban melindungi data pribadi anggota partai politik yang ada di dalam sistem tersebut, Pak. Ya, jadi apa namanya ini untuk menjaga keseimbangan itu namanya kan? Ya. Nah, menjaga keseimbangan itu bahwa ya yang pertama dilakukan pembatasan hak akses. Nah, hak akses bahwa publik umum itu hanya dapat melihat informasi berkenaan dengan info pemilu tadi ya apa namanya berkenaan dengan keanggotaan tadi. Ya, keanggotaan. Nah, keanggotaan tadi ya hanya berkenaan dengan ya dia ini berkenaan dengan dapat melihat informasi yang bersifat publik
Nah, seperti misalnya nama partai politik, visi misinya, terus berkenaan dengan pengurusan, terus apa namanya ini, dan juga berkenaan dengan status. Status. Nah, status berkenaan dengan apa namanya ini, keanggotaan. Nah, seperti itu. Jadi ya harus apa namanya nih yang berkenaan dengan data pribadi seseorang ya seperti Alamat rumah ah, seperti itu. ya berkenaan dengan NIK. Nah, itu kan tidak bisa diakses oleh misalnya saya mau akses NIK apa nah Firman, ya Ya. tidak bisa di Sipol, tidak bisa saya mendapatkan NIK Firman di Sipol nah, seperti itu. Jadi di Nah, Sipol ini teman pemilih sudah menjaga sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan juga menjaga informasi data pribadi sesuai dengan Undang-Undang data pribadi, perlindungan data pribadi. Jadi teman-teman bisa mengakses informasi publik yang diperbolehkan atau diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan bagi teman-teman pengurus partai politik ataupun teman-teman yang tercatut tercatut keanggotaan atau kepengurusan partai politik, datanya juga terlindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu ya Pak. betul. Nah, itu tadi teman pemilih kita sudah banyak membahas mengenai Sipol, mulai dari apa itu Sipol, apa itu fungsi dari Sipol, keunggulan dari Sipol, masalah-masalah atau kendala yang ditemukan dari Sipol, dan bagaimana sistem Sipol ini bekerja melindungi hak dari data pribadi dan juga tentang keterbukaan informasi. Nah, kali ini kita sudah sampai di penghujung segmen kita kali ini, dan sebagai penutup Bapak, pada mungkin Bapak ada pesan kepada khususnya para operator dari partai politik itu sendiri atau pengurus dari partai politik itu sendiri yang menggunakan Sipol ini agar nantinya bisa lebih baik lagi dan kerjasama baik antara operator Sipol dari partai politik dan operator Sipol dari KPU Provinsi Bengkulu bisa lebih baik lagi. Oke. Yang pertama berkenaan dengan ya ini harapan ya namanya ya kan, harapan kepada pengurus partai politik di Provinsi Bengkulu. Ya, harapan kami dari KPU Provinsi Bengkulu bahwa yang pertama adalah hindari kebiasaan menunda. Oh, hindari kebiasaan menunda itu. Itu Catat hindari itu teman-teman kebiasaan operator. menunda. Jadi kalau kita menunda bisa jadi nanti kita kena yang namanya overload. Overload. Nah, tadi kalau Ya. tumplek mau masuk semua ke dalam sistem Server Sipol, down ya, akhirnya server down. Nah, akhirnya terlambat. Nah, terus kalau yang kita di akhir-akhir ini kan waktu pasti terkuras. Ya. Kita nih pasti menunggu mana waktu yang kira-kira bisa ngupload. Sehingga ya tidak bisa di manajemen lagi waktunya itu. Karena kita udah kejar-kejaran dengan deadline kan seperti itu. Terus yang berikutnya lagi, harapan kita bahwa tertib administrasi internal. Iya. Nah, harapan kita bahwa data anggota partai politik pastikan bahwa nomor induk anggota partai politik itu valid dan bebas dari status kegandaan dengan partai politik lain. Nah, terus yang juga harapan kami bahwa perbarui struktur pengurusan ya jika ada perubahan. Nah, jadi kalau tidak ada perubahan Iya. jangan diperbarui saja. Jadi ya jika ada perubahan saja tolong di dalam Sipol itu diperbarui. Berikutnya lagi bahwa tolong juga dipastikan status domisili kantor. Ya supaya ya saat ini saja kami mohon juga bahwa ya jangan kalau ada perubahan domisili kantor ya tolong diupdate di Sipol. Nah, tolong diupdate di Sipol. Nah, kalau belum sempat ngupdate-nya ke Sipol, kalau belum sempat ya tolong telepon ke kami seperti itu kepada partai politik supaya kami tahu ketika mau mengantarkan surat. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya lagi pesan kami bahwa mitigasi kendala sejak dini. Ya. Nah, ini berkenaan dengan updating lebih awal ya membantu partai politik mendeteksi dokumen-dokumen yang kemungkinan tidak memenuhi syarat. Nah, sebelum diverifikasi oleh KPU. Nah, itu dideteksi semua. Karena ya kalau seandainya
kelupaan, nah, seperti itu. Itu dideteksi. Jadi operator sipol partai politik itu ya dilihatlah sekali-kali sipol itu dibuka. Iya. Gitu. Nah, dibuka. Nah, terus yang berikutnya apa namanya ini ya untuk apa namanya ini selanjutnya kami juga berharap pada partai ya walaupun ini masih jauh berkenaan dengan masih cukup lama berkenaan dengan apa namanya ini pemilu bahwa ya hal-hal yang berkenaan dengan sipol ini ya kalau ada misalnya penggantian operator ya kan terkendala misalnya operator yang baru ini mengakses sipol dan lain-lain. Nah, mohon ya segera hubungi kami KPU Provinsi Bengkulu, kami siap melayani apa namanya ini selama jam kerja. Ya. Nah, selama jam kerja ya. Selama jam kerja. Selama jam kerja. Dan apa namanya ini kami juga ingin pesan. Nah, untuk masyarakat umum. Oh, silakan. Nah, untuk masyarakat umum ya beberapa hari yang lalu ya kami mendapat informasi bahwa infonya bahwa saya belum coba nih setiap hari cek info pemilu berkenaan dengan sipol ini. Kemarin ya beberapa bulan yang lalu ini bahwa sipol ini hanya bisa diakses hari Sabtu. Ya. Nah, karena mungkin ini keterbatasan dengan aktifkan sipol ini ya kemungkinan karena efisiensi anggaran ini. Nah, jadi sipol ya, tidak aktif selalu beberapa bulan yang lalu ya. Tapi sekarang kemarin saya coba bukan hari Sabtu. Bisa saya akses. Bisa saya akses. Nah, jadi harapan kami bahwa jangan ya masyarakat ini mendesak kadang-kadang butuh kepastian bahwa mereka anggota partai politik atau bukan. Itu jangan sudah mendesak baru mau mengetahui, tapi mohon ya yang kira-kira mau tes ini, mau tes itu yang berkenaan dengan tidak boleh menjadi anggota partai politik ya mohon itu dicek secepatnya. Dicek secara mandiri. Nah, terus apa namanya ini ya kalau tidak bisa ngecek sana gunakan hak lapornya tadi. Ya. Lapor kepada partainya atau juga kalau tidak tahu lapor ke KPU Provinsi Bengkulu seperti itu. Nah jadi itu mungkin apa namanya ini berkenaan dengan ini yang apa namanya ini. Terus yang apa namanya ini ya juga kami berharap juga satu lagi kepada partai politik ya LO-nya betul-betul di apa namanya ya ya betul-betul difungsikan seperti itu. Ya. Nah jadi teman pemilih peran aktif dari partai politik juga sangat kita perlukan sehingga nantinya hubungan antara KPU dan partai politik melalui aplikasi Sipol ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga kepada masyarakat luas bagi teman pemilih yang ingin mendaftar pekerjaan yang salah satu syaratnya tidak boleh tercatut atau menjadi kepengurusan atau keanggotaan partai politik sejak dini. Silahkan hubungi KPU kalau misalkan tidak tahu syaratnya atau mungkin sudah dicek secara pribadi dan terbukti tercatut bisa hubungi KPU Provinsi Bengkulu, datang langsung ke KPU Provinsi Bengkulu karena KPU siap melayani teman pemilih semua. Nah itulah dia tadi Bapak, kita sudah di penghujung segmen kita hari ini dan satu lagi permintaan dari saya Pak, boleh Bapak ingin sampaikan pesan atau kesan kepada teman pemilih kita atau boleh nanti pantun lagi ya sebagai penutup di podcast kita kali ini pada Bapak disilahkan. Saya ada satu moto bahwa data akurat, demokrasi kuat. Iya. Nah, jadi dengan menjaga kepalitan basis data partai secara real time, ya kita bersama-sama telah mengoptimalkan potensi sengketa, tata usaha pemilu, dan memperbaiki fondasi demokrasi Indonesia. Nah, itu. Jadi ya kami sangat berharap bahwa kepada partai politik ya sekali lagi updating berkenaan dengan apa namanya ini data partai politik itu melalui Sipol. Dan ini semester pertama kita juga mungkin akan melakukan yang namanya semacam rakor. Karena apa namanya pemutahiran Sipol itu setahun itu 2 kali. Setahun 2 kali ya Pak. Ya ini semester pertama nanti di akhir Juni paling lambat ini partai politik harus melakukan pemutahiran data partai politik. Nah, mungkin tidak lama lagi kami juga akan ya kalau ada anggarannya kita akan undang
Ya. ke KPU Provinsi Bengkulu ini partai politik. Kalau tidak anggaran kita akan zoom. Ya. Nah, akan zoom Nah. untuk ini melakukan rakor untuk pelaksanaan pemutakhiran data partai politik semester pertama tahun 2026 seperti itu. Nah, jadi itu juga kepada masyarakat sekali lagi juga kami sangat mengharapkan bahwa peran aktifnya untuk cek nik mandiri tadi. Nah, jadi jangan ini kendala itu nanti diketahui menjelang hari H kebutuhan berkenaan dengan administrasi masyarakat. Terakhir ya, saya ingin pantun lagi. Silakan Bapak. Mari. Di halaman rumah menanam pohon jambu. Cakep. Jangan lupa tanam juga pohon rambutan. Cakep. Kami minta maaf kalau ada perkataan dan perbuatan yang keliru. Keikhlasan memaafkan dari semuanya sangat kami harapkan. Terima kasih. Terima kasih. Itulah dia tadi teman pemilih di closing statement ini kepada partai politik. Kami butuh partisipasi aktifnya, dan untuk teman pemilih ketahui bahwasanya KPU itu terus menjalankan berbagai tahapan-tahapan kecil mulai dari data pemilih ataupun data partai politik secara berkelanjutan, dan untuk pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini dilaksanakan setahun 2 kali ya Pak. Betul. Nah, itulah dia tadi Bapak sudah menyampaikan pantun penutup di segmen kita hari ini di tema mengenai pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui Sipol, dan saya Firman Hidayat menghimbau kepada teman pemilih jangan lupa untuk follow seluruh sosial media KPU Provinsi Bengkulu mulai dari Instagram, Facebook, X, dan TikTok. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel KPU Provinsi Bengkulu karena di sana ada Andun Bekabar KPU, podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu. Nah, di seluruh sosmed kita menghadirkan informasi-informasi terkini mengenai KPU Provinsi Bengkulu dan sosialisasi pendidikan pemilih dan informasi mengenai Sosdiklik untuk semua masyarakat di Indonesia dan khususnya teman pemilih sekalian. Saya Firman Hidayat pamit undur diri. Itulah dia tadi podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.